Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 8 Juli 2025, Pekan Biasa ke-14 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo, dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Allah yang Maha Pengasih. Terpujilah, hai Gembala kami yang baik dan murah hati. Oleh karena kerahiman-Mu, kami memperoleh pengampunan atas segala kesalahan yang telah kami perbuat. Oleh karena kebaikan-Mu juga, Engkau memberi kami kesempatan untuk memperbaiki hidup kami dengan menuntun dan menjaga kami agar tetap berada pada jalan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas sabda kasih-Mu yang akan kami dengarkan hari ini. Semoga firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup ini, dan kami bisa menjadikan firman-Mu sebagai firman yang hidup di dalam perjalanan kami ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kini selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 32, ayat 22 sampai 32. Pada suatu malam, Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya. Ia menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Maka terjadilah, seorang laki-laki bergulat dengan Yakub sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi itu terpelecok ketika Yakub bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatilahnya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi aku tetap hidup." Ketika meninggalkan Peniel, Yakub melihat matahari terbit. Yakub pincang karena terkilir sendi pangkal pahanya. Sampai sekarang, orang Israel tidak memakan daging yang menutup sendi pangkal paha, karena sendi pangkal paha Yakub telah dipukul, yaitu pada otot pangkal pahanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Dengarkanlah Tuhan perkara yang jujur. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga kepada doaku. Doa dari bibir yang tidak menipu. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Daripada mula kiranya datang penghakiman, kiranya mata-Mu melihat apa yang benar. Bila Engkau menyelidiki hatiku, bila Engkau memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka tidak suatu kejahatan pun Kau temukan. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setia-Mu yang ajaib. Ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kanan-Mu terhadap pemberontak. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku ini gembala baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak. Katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata,
Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya ketuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikianlah sabda Tuhan. Pergulatan hidup. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Saudara terkasih di dalam Kristus, dalam hidup ini, tentunya kita semua sering mengalami pergulatan, seperti Yakub yang bergulat dengan Allah, dan ia memenangkan pergulatannya dan memperoleh berkat. Demikian juga saya yang baru saja mengalami pergulatan. Saya juga memohon pada Tuhan agar Ia memberkati saya. 2 bulan lalu, saya mengantar mama yang pucat, menggigil, dan lemas ke rumah sakit. Setelah diperiksa oleh dokter UGD, dinyatakan mama harus dioperasi, ada pendarahan di otak. Dalam keadaan panik, saya hubungi kakak dan adik-adik untuk memutuskan langkah apa yang harus kami lakukan. Setelah semua berkumpul di rumah sakit, kami diminta oleh dokter untuk segera menandatangani persetujuan operasi agar orang tua kami dapat disembuhkan. Namun, rencana kami untuk kebaikan orang tua ternyata bukan rencana Tuhan. Tuhan menghendaki yang lainnya. Setelah operasi, mama yang kami kasihi tidak sadarkan diri. Setelah 5 hari berlalu, masih belum sadarkan diri juga. Saya bergulat dengan perasaan bersalah. Mengapa kami menyetujui tindakan operasi? Terlebih, saya pribadi yang sudah dipesankan, apapun yang terjadi, jangan bawa mama ke rumah sakit dan masuk ICU. Hancur rasanya hati ini. Penyesalan begitu menyesakan di dada. Dalam keadaan ini, saya teringat, apakah mama sudah sadar, walau ia diam membisu dan hanya matanya yang membuka. Bagaimana perasaan mama menghadapi situasi tak berdaya di ranjang rumah sakit? Mungkin ada kemarahan di hatinya, kemarahan akan keadaan, kemarahan terhadap kami anak-anaknya. Saat itu juga, langsung saya meminta maaf pada mama karena telah membuat ia menderita. Di depan tabernakel, aku berdoa. Dalam doa, aku dan anakku bertanya pada Tuhan, apakah Tuhan sedang menguji kami? Kami mohon agar Tuhan menunjukkan kasih setia, agar selalu mendampingi kami, melindungi, menjaga mama, menguatkan hatinya yang mungkin juga hancur karena ketidakberdayaan dan rasa sakitnya yang begitu luar biasa. Dalam iman kami percaya akan ada harapan, akan kesembuhan dan keselamatan kekal buat mama. Karena di dalam pengharapan akan ada kasih yang luar biasa. Permohonanku dan anakku agar kami dilayakkan untuk menjadi pendoa bagi mama. Kami mohon berkat dan rahmat Tuhan
agar kami bisa membuang segala luka-luka batin, agar kami bisa membuang rasa kekesalan, rasa kemarahan, rasa benci akan semua keadaan. Kami harus bisa berdamai dengan diri sendiri, agar kami bisa menjadi pendoa buat Mama. Kami senantiasa berdoa bersama keluarga, berdevosi untuk memperoleh mujizat kesembuhan untuk orang tua kami. Pergulatan ini terus berlanjut ketika melihat keadaan Mama semakin hari semakin parah. Hati ini hancur. Aku menahan tangis, berusaha mendampingi Mama agar dia menerima keadaannya, berdamai dengan dirinya, dan memberi support padanya dengan bercerita segala hal, dengan senyuman, dengan tawaan, agar Mama mempunyai semangat. Dalam doa kami mohon agar Mama memperoleh kesembuhan, memohon kerahiman Tuhan agar Mama memperoleh pengampunan dosa, dengan harapan memperoleh kesembuhan rohani akan membawa pada kesembuhan jasmani. Selama 1 bulan, kami membisikkan semangat pada Mama agar berjuang bersama kami. Kami satukan penderitaan Mama dengan penderitaan Tuhan Yesus dan berdoa agar penderitaan Mama yang dialaminya merupakan silih atas segala kesalahan yang pernah dilakukan, agar pada saatnya tiba, Mama masuk dalam pelukan tangan kasih dan dapat memandang cahaya wajahnya. Memohon pada Tuhan agar penderitaan yang dialami Mama dapat berguna bagi keselamatan orang banyak. Dalam iman, kami percaya akan harapan kesembuhan rohani dan kesembuhan kekal buat Mama, karena di dalam pengharapan ada kasih. Ketika saya merasa drop, ada kerinduan, ingin memanggil pendoa datang untuk mendoakan kami semua, baik Mama dan kami yang menjaga serta merawatnya. Ketika bingung mau memanggil siapa, Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Oleh karena belas kasih-Nya, Tuhan mengutus seorang Romo datang mendoakan kami. Romo yang seharusnya datang mendoakan umat lain, ternyata orang itu baru turun ke bawah untuk pulang. Dan akhirnya Romo datang mendoakan kami sekeluarga, mendoakan Mama dan juga kami keluarganya agar bisa diberi kekuatan dalam menjalani apa yang terjadi. Tuhan juga mengutus pendoa-pendoa datang untuk mendoakan Mama yang terbaring sakit. Tuhan mengutus pekerja-pekerjanya untuk mendoakan Mama, bukan hanya yang kami kenal, bahkan yang tidak kami kenal. Saudara terkasih, pergulatan itu terus berlanjut. Keadaan Mama makin hari makin menurun. Sampai pada titik, apakah kami anak-anak yang masih mau berjuang untuk kesembuhan Mama? Namun setiap langkah yang diambil hanya akan menimbulkan luka baru dan efek samping yang menyakitkan. Kami kembali bergulat, apa yang harus kami lakukan? Dengan hati hancur, kami anak-anaknya tidak ingin melihat Mama menderita lagi. Kami tanda tangan untuk tidak bersedia melakukan langkah penyelamatan selain obat-obatan. Betapa beratnya aku harus bergumul untuk mendampingi Mama yang tak berdaya. Pada saat itu aku minta semua anak-anak, menantu-menantu dan cucunya membisikkan kata-kata agar ia tidak khawatir akan semuanya, agar kami saling memaafkan, bukan hanya minta maaf pada Mama, tapi juga memaafkan kesalahan Mama, Oma kami. Kami berjanji untuk saling bantu, saling mengasihi, menjaga, sama seperti biasanya. Aku membisikkan,
bahwa Ia tidak pernah sendiri. Kami sekeluarga selalu menjaganya bergantian, baik anak, menantu, dan cucunya. Tapi jika sudah tidak kuat, panggil Tuhan Yesus. Cari Tuhan Yesus, cari terang, cari Tuhan Yesus, cari terang, Ma. Karena Yesus adalah terang. Ketika ketemu, pegang tangannya dan lari masuk ke dalam pelukan tangan kasih-Nya. Berjalanlah bersamanya. Selama 3 hari, aku bisikan itu di telinga Mama. Dengan air mata, aku berkata seperti itu. Ketika anakku bisa mendoakan penyerahan Oma kepada Tuhan, tak lama kemudian, Mama telah menemukan terang itu dan berjalan bersama Tuhan Yesus. Hancur hati kami melihat kepergian Mama, Oma kami. Namun kami percaya pergulatan kami membawa Oma pada keselamatan kekal. Pergulatan kami selama ini menyiapkan Mama untuk memperoleh kebahagiaan abadi atas tuntunan dari Roh Kudus. Penerimaan diri Oma akan keadaannya, berdamai dengan keadaannya, menyatukan penderitaannya dengan penderitaan Tuhan Yesus. Sebagai anak, menantu, cucu, kami menghantar Oma yang tak berdaya kepada Tuhan Yesus, memohon mujizat kesembuhan, baik rohani maupun jasmani, dan menghantarnya pada Tuhan. Kini, Mama, Oma telah sembuh, telah bersama Tuhan Yesus. Semoga kisah pergulatan hidup kami ini dapat menjadi berkat bagi teman-teman ketika menghadapi hal yang sama, berserah padanya, dan Tuhan yang berbelas kasih akan menuntun kita menjalani sesuai kehendak-Nya. Banyak pelajaran yang kami dapat selama 40 hari di rumah sakit. Semoga pelajaran itu dapat kami sharingkan ke orang-orang agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Marilah berdoa. Tuhan penjagaku, kota pertahananku, tempatku berlindung dan bersandar. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala penyertaan-Mu ketika kami menjalani pergulatan hidup ini. Seperti Yakub bergumul dengan-Mu, kami pun memohon berkat-Mu agar tetap setia di dalam iman, pengharapan, dan kasih akan Engkau. Ajar kami untuk tidak goyah dan tetap berserah kepadamu atas segala yang terjadi dalam hidup ini. Biarlah kasih-Mu selalu mengalir dalam hidup kami. Semoga pergulatan kami akan menjadi cerita yang membawa berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu, kini selalu dan sepanjang segala masa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.